Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara tentunya sudah beribadah. Tapi mari kita menutup hari ini dengan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan sebagaimana bacaan Sabda Bina Umat malam hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan mengakhiri hari ini dengan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang akan menjadi refleksi kami menjalani hidup kami. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami boleh mengerti dengan baik berita firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan membaca bagian firman Tuhan malam hari ini dari Matius pasal 22 ayat 15 hingga ayat yang ke-22. Matius 22 ayat 15 sampai 22 tentang membayar pajak kepada kaisar. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya pada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikian pembacaan Alkitab malam hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, menjadi orang yang munafik itu seringkali kita lakukan. Bagaimana peranan kita ketika berhadapan dengan sesuatu yang membutuhkan sebuah tampilan yang hebat pada diri kita. Kadangkala kita berperan menjadi orang lain. Kadangkala kita menunjukkan bahwa kita ini orang lain. Kita bermain karakter, kita bermain peran. Itu arti kata munafik yang berasal dari bahasa Yunani, hipokritos. Hipokritos berbicara tentang bermain peran. Dan itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Tidak ada yang menginginkan memiliki teman yang munafik. Semua orang ingin memiliki teman yang tidak munafik. Mari kita lihat contohnya di dalam perikop bacaan kita malam hari ini. Para ahli Taurat berkali-kali dan orang Farisi berkali-kali coba bersoal jawab dengan Yesus dan mereka selalu kalah. Sehingga pada saat ini mereka tidak langsung berhadapan dengan Yesus, tapi mereka mengutus murid-muridnya bersama dengan orang-orang Herodian. Siapa orang Herodian itu? Orang Herodian adalah orang-orang Yahudi yang menyukai politik, yang hidup di dunia politik, yang perbedaannya dengan orang Saduki. Kalau orang Saduki itu berangkat dari dasar agama, tetapi orang-orang Herodian murni berbicara tentang politik, dan buat mereka politik merupakan hal yang sangat penting. Dan orang-orang ini bertanya, para murid bertanya dengan membawa orang-orang Herodian kepada Yesus, "Guru, apakah kami boleh membayar pajak kepada kaisar?" Sebuah pertanyaan yang simpel sekali, tapi pertanyaan ini bisa menjebak kalau Yesus salah menjawab. Apakah kalau Yesus mengatakan boleh, maka berarti Yesus akan dikecam oleh orang-orang Yahudi sebagai orang yang berpihak pada pemerintah, karena pajak saat itu menjadi penyebab persoalan ekonomi masyarakat Yahudi. Kalau Yesus mengatakan tidak boleh membayar atau tidak usah membayar pajak kepada pemerintahan Romawi, maka itu sama artinya dengan Yesus mengatakan bahwa membayar pajak kepada pemerintah, berarti Yesus mengatakan orang Yahudi tidak ada apa-apanya. Tapi kalau melarang, maka artinya Yesus berpihak pada orang-orang Romawi. Ini bahaya. Pilihan ada pada Yesus mau menjadi orang yang populer atau masuk penjara. Karena kalau Yesus berpihak pada orang-orang Yahudi, maka dia akan masuk penjara. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
Melalui firman Tuhan ini, Yesus kemudian mengatakan, bawa mata uang itu kepadaku. Dan Yesus tunjukkan, ini gambar siapa? Kalau ini gambar, dan mereka menjawab, itu gambar kaisar. Kalau ini gambar kaisar, maka berikan pada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan berikan pada Allah apa yang menjadi hak Allah. Mereka dikatakan sebagai orang-orang yang munafik, karena sebenarnya mereka berdiri pada pihak orang Romawi. Sebenarnya mereka membanggakan diri mereka sebagai orang-orang yang berafiliasi pada untuk keuntungan mereka berafiliasi pada pemerintahan Romawi. Dan ini merupakan sesuatu yang jahat. Kelihatannya mereka berpihak pada orang Yahudi, tapi sebenarnya mereka berpihak pada orang-orang Romawi. Pada dasarnya mereka senang dengan pemerintahan Romawi karena itu menguntungkan mereka melalui soal jawab ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang kita lihat dari berita firman Tuhan malam hari ini? Ada beberapa pelajaran yang boleh menjadi perenungan kita di minggu Prapaskah pertama ini, yang juga merupakan Minggu Palma. Yang pertama, mari kita belajar untuk tidak menjadi orang munafik, orang yang manis di muka tapi berbeda di belakang. Mari kita tidak menjadi orang munafik yang bermain peran, memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri kita sendiri, tersenyum manis padahal kita tidak suka, marah padahal kita sebenarnya di balik itu menunjukkan rasa suka. Kita menjadi orang yang bermain peran. Ini sesuatu yang sangat jahat, karena kita bisa membingungkan orang lain dengan peranan kita, dan kita bisa menipu orang lain dengan peranan kita. Kita belajar juga hal kedua malam hari ini, jangan berhati busuk. Dengan apa yang kita lakukan, kita menjebak orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita belajar, kita berefleksi. Jangan-jangan kita sama dengan orang Yahudi yang munafik, atau kita sama dengan orang Yahudi yang berhati busuk. Apa yang kita tampilkan justru menghancurkan kehidupan orang lain. Berpikirlah, hiduplah, dan berbuatlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan melakukan hal yang jahat pada sesamamu, karena itu akan diperhitungkan Allah. Pelajaran yang ketiga, mari kita belajar hidup bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada Allah, bertanggung jawab pada siapapun yang ada di sekitar kita. Jangan kita menjadi orang yang menjebak orang lain, tapi belajar bertanggung jawab. Menjadi anak Tuhan berarti kita bertanggung jawab terhadap iman kita kepadanya. Menjadi anak Tuhan berarti kita melakukan yang benar selama kita berada di dunia ini. Mari kita berefleksi sebelum kita masuk dalam pekan Paskah, di mana kita akan masuk hari doa GPIB, Kamis Putih, Jumat Agung. Mungkin ada yang melaksanakan ibadah Sabtu Sunyi, atau Sabtu berdoa, atau Sabtu merenung sebelum kita masuk dalam Minggu Paskah. Mari kita berefleksi supaya kita semakin baik dan benar di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang munafik, jangan jadi orang yang berhati busuk, dan mari kita hidup bertanggung jawab. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami belajar malam hari ini merenung bersama supaya kami boleh menjadi orang yang lebih baik. Tolong kami supaya kami boleh merefleksikan apa yang kami baca, kami renungkan malam hari ini dengan kehidupan kami. Kami belajar untuk lebih benar dan baik di hadapan Tuhan. Kami berefleksi di Minggu Prapaskah ini supaya kami boleh masuk dalam masa Minggu Pekan Suci ini dengan menjadi orang yang punya tekad baru, hidup lebih baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam semakin larut kami akan beristirahat, dan biarlah istirahat kami malam hari ini membawa ketenangan. Esok pagi kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru dan tekad yang baru untuk hidup lebih baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin.